Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Hanif Rabbani, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis elektronik. Pengertian bisnis elektronik. Bisnis elektronik atau e-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Pengertian e-commerce menurut Loudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Pemahaman tentang e-commerce ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang bagaimana sistem e-commerce dan pasar. Istilah e-commerce digunakan untuk menggambarkan semua transaksi yang menggunakan media elektronik. Sedangkan marketplace sendiri merupakan salah satu modal e-commerce dan berperan sebagai perantara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di pasar hanya perlu membeli. Semua aktivitas lain, seperti manajemen situs web, telah diambil oleh sebuah platform situs seperti Lazada dan Shopee sebagai dua contoh marketplace. Berikutnya adalah kelebihan dan keuntungan bisnis elektronik atau e-commerce. Kelebihannya yaitu, yang pertama adalah e-commerce memberi penjual jangkauan global. Mereka menghilangkan penghalang dan tempat atau geografi. Yang kedua adalah perdagangan elektronik secara substansial akan menurunkan biaya transaksi. Yang ketiga adalah menyediakan pengiriman barang cepat dengan sedikit usaha di pihak pelanggan. Yang keempat adalah keluhan pelanggan juga ditangani dengan cepat. Yang kelima adalah pelanggan dapat berbelanja 24/7 karena situs web berfungsi setiap saat dan tidak memiliki jam kerja seperti toko. Yang keenam adalah perdagangan elektronik juga memungkinkan pelanggan dan bisnis berhubungan langsung tanpa perantara. Ini memungkinkan komunikasi dan transaksi yang cepat. Kekurangannya yaitu, yang pertama adalah biaya awal beberapa portal e-niaga sangat tinggi. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak, biaya pelatihan karyawan, pemeliharaan yang konstan semuanya cukup mahal. Yang kedua adalah, meskipun mungkin tampak seperti hal yang pasti, e-commerce memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Resiko kegagalan yang tinggi masih ada sampai saat ini. Yang ketiga adalah, terkadang e-commerce bisa terasa impersonal. Jadi tidak ada kehangatan hubungan interpersonal yang penting bagi banyak merek dan produk. Yang keempat adalah, keamanan adalah bidang perhatian lainnya. Pencurian kartu kredit, pencurian identitas, dan lain-lain tetap menjadi besar perhatian pelanggan. Yang kelima adalah, lalu ada masalah pemenuhan. Bahkan setelah pesanan dilakukan, mungkin ada masalah pada pengemasan, pengiriman, campur aduk, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pelanggan merasa tidak puas dan tidak senang. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Pada jenis e-commerce ini mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Contohnya, Shopee terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumennya. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Consumer to consumer, pada jenis e-commerce ini transaksi penjualannya dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antar konsumen, sehingga dapat terjadi transaksi. Banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan cash on delivery atau disebut COD,
Contoh dari jenis e-commerce ini adalah OLX website yang salah satu bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Jenis ini merupakan kebalikan dari business to consumer atau B2C. Karena jenis transaksi jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen ke para perusahaan. Pada jenis consumer to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Dari situ dapat dikatakan bahwa contoh dari jenis e-commerce ini adalah C2B, yaitu freelance. Yang kelima, online to offline. Saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline atau O2O. Misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran, yaitu online dan offline, di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online, yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Yang keenam, consumer to administration. Jenis e-commerce consumer to administration hampir sama dengan customer to business atau C2B. Tapi yang membedakannya adalah dilakukan dengan pemerintah. Jadi, consumer to administration C2A merupakan proses transaksi yang sekarang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Yang ketujuh, business to public administration atau B2A merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan. Jadi pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Manfaat e-commerce. Yang pertama, bisa menghemat waktu lebih baik. Yang kedua, bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Yang ketiga, bisa dilakukan tanpa modal besar. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Yang kelima, wilayah geografi penjual yang tidak terbatas. Yang keenam, melihat kredibilitas dari ulasan yang diberikan pelanggan. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pelanggan dalam aplikasi e-commerce. Yang kedelapan, bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Fungsi e-commerce. Yang pertama, sangat mudah dan efisien. Yang kedua, memiliki ragam fitur yang lengkap. Yang ketiga, memberikan keamanan yang maksimal. Dan yang keempat, memberikan bantuan dan dukungan. Sekian materi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.